Pernahkah kamu mendengar bahwa ada benda-benda tertentu yang dipercaya bisa menyimpan energi positif? Salah satunya adalah daun. Ya, benda sederhana yang sering kita abaikan ini ternyata menyimpan energi alam yang luar biasa, terutama jika kamu tahu cara dan niat yang tepat saat menyimpannya. Hari ini, kita akan membahas satu daun khusus yang sejak zaman dahulu dipercaya dapat membuka pintu rezeki. Banyak orang dayam-dayum melakukannya, dan hidup mereka berubah tanpa mereka sadari. Apakah kamu salah satunya? Dalam budaya Nusantara, daun tidak hanya dilihat sebagai bagian dari tumbuhan. Ia adalah simbol kehidupan, keteduhan, dan keberlanjutan. Daun yang tumbuh subur melambangkan rezeki yang terus berkembang. Leluhur kita memperhatikan segala hal di sekitar mereka: angin, air, tanah, hingga daun-daunan. Mereka percaya bahwa alam berbicara, dan daun adalah salah satu bentuk komunikasi dari alam kepada manusia. Maka jangan heran jika dalam banyak ritual tradisional, daun selalu hadir. Entah itu sebagai pembungkus, pelindung, atau bahkan diselipkan ke benda pribadi seperti dompet. Salah satu yang paling terkenal adalah daun sirih, daun kelor, dan daun suji. Tapi dari semua itu, daun yang paling sering digunakan untuk membuka rezeki adalah daun sirih hijau. Kenapa daun ini? Karena bentuknya seperti hati, wangi alami, dan mudah didapat. Ia dipercaya membawa keberuntungan, membersihkan energi negatif, dan menguatkan niat baik dalam hati seseorang. Menyimpan daun di dompet bukan sekadar menaruh benda hijau di dalam lipatan uang, tapi ada tata cara, waktu, dan niat tertentu yang membuat energi daun ini benar-benar bekerja. Pertama, pilihlah daun yang masih segar dan belum layu. Daun yang terbaik adalah yang dipetik langsung dari pohonnya di pagi hari, saat embun masih menempel. Cuci sebentar dengan air bersih, keringkan dengan tisu atau kain halus, lalu ucapkan niat, "Ya Allah, dengan izinmu, aku simpan daun ini sebagai pengingat bahwa rezeki berasal darimu. Limpahkan keberkahan dalam dompetku dan hidupku." Lipat daun dengan hati-hati. Jangan sampai robek, dan letakkan di bagian dompet yang jarang dibuka. Bukan di tempat uang, tapi di sela-sela dokumen atau bagian dalam yang aman. Setiap kali kamu buka dompet, ucapkan dalam hati, "Terima kasih atas rezeki hari ini. Semoga berkah terus bertambah." Kalimat sederhana ini menjadi jembatan antara niat baik dan getaran positif dari daun tersebut. Beberapa hari setelah menyimpan daun ini, banyak orang melaporkan tanda-tanda kecil tapi bermakna. Misalnya, uang yang tadinya tertahan tiba-tiba cair, dagangan laris, atau bantuan datang dari orang tak terduga. Ada juga yang merasa lebih tenang dalam mengelola uang, tidak boros, dan selalu cukup meski nominalnya tidak banyak. Itulah rezeki yang benar, cukup, berkah, dan membawa ketenangan. Terkadang bukan uang yang datang duluan, tapi ide bisnis, relasi baik, atau tawaran kerja. Semua itu adalah bentuk rezeki yang lebih besar dari sekadar angka. Daun ini seperti pengingat visual dan spiritual bahwa hidup ini penuh kemungkinan. Asal kita menjaga hati, menjaga dompet, dan menjaga niat. Dan ingat, daun akan layu. Itu artinya kamu perlu menggantinya secara rutin. Biasanya setiap 7 hari atau setiap Jumat pagi. Gantilah daun dengan yang baru agar energinya tetap segar dan aktif. Ada beberapa hal penting yang perlu dihindari agar energi positif dari daun tetap terjaga. Jangan menyimpan daun bersamaan dengan benda negatif, misalnya pohon utang, nota ribut, atau foto yang penuh kemarahan.
Jangan juga menyimpan daun ini sambil menyimpan niat buruk seperti ingin pamer, ingin mengalahkan orang lain, atau ingin kaya secara instan, karena energi alam tidak bekerja pada niat kotor. Jika kamu menyimpan daun dengan hati yang serakah, maka dompetmu justru akan jadi tempat bocornya rezeki. Tapi jika kamu menyimpannya sebagai simbol rasa cukup, maka rezeki akan datang lebih deras. Jangan biarkan daun membusuk di dalam dompet. Segera ganti jika sudah mulai kering. Daun yang kering membawa energi stagnan, sedangkan daun segar mengalirkan energi baru ke hidupmu. Dan yang terpenting, jangan gantungkan harapan pada daunnya. Gantungkan pada Allah. Daun hanyalah pengingat, alat kecil yang bisa bekerja hanya jika hatimu pun selaras dengan niat baik dan syukur yang terus dijaga. Menyimpan daun akan lebih kuat jika disertai dengan doa yang tulus. Bukan sekadar mantra, tapi ucapan hati yang benar-benar yakin bahwa Allah sang pemberi rezeki. Salah satu doa yang bisa kamu ucapkan sambil menyimpan daun adalah, Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal, berkah, dan tak terputus. Jadikan aku saluran kebaikan dan berkah bagi orang-orang di sekitarku. Selain doa, kamu bisa mengamalkan sholawat rezeki, seperti membaca sholawat Jibril sebanyak 33 kali setiap pagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaan ini membuka pintu-pintu langit dan menenangkan hati. Amalan lain yang cocok disandingkan adalah membaca Al-Waqiah setiap malam, terutama setelah Isya. Surat ini dikenal sebagai surat pembuka rezeki yang penuh makna dan keberkahan. Kombinasi antara benda sederhana seperti daun dan kekuatan doa, serta dizikir ini bisa menjadi energi spiritual yang sangat kuat, asalkan dilakukan dengan istiqomah dan niat yang lurus. Saat rezeki mulai lancar dan hidup terasa lebih ringan, jangan hanya bersyukur dalam hati. Tindakan syukur nyata sangat penting untuk menjaga aliran berkah tersebut tetap terus mengalir. Salah satunya adalah dengan sedekah rutin. Meskipun kecil, bahkan Rp1.000 sehari pun, jika diniatkan dengan ikhlas, bisa membuka pintu langit yang luas. Jangan tunggu kaya dulu untuk berbagi. Jaga pula niat dan tujuan saat menggunakan uang yang masuk. Jangan langsung dihamburkan untuk gengsi atau keinginan sesaat. Bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jika kamu mendapatkan rezeki besar setelah menyimpan daun dan berdoa, kembalikan sebagian dalam bentuk kebaikan. Bantu keluarga, lunasi utang orang lain, atau wakafkan untuk yang membutuhkan. Jika kamu mendapatkan rezeki besar setelah menyimpan daun dan berdoa, kembalikan sebagian dalam bentuk kebaikan. Bantu keluarga, lunasi utang orang lain, atau wakafkan untuk yang membutuhkan. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak cerita turen-temuren tentang orang yang mendadak hidupnya berubah sejak menyimpan daun sirih di dompet mereka. Kisah ini bukan legenda semata, tapi disampaikan dari generasi ke generasi. Seorang pedagang kecil di Pasuruan bercerita bahwa sejak ia menyimpan daun ini setiap Jumat pagi, lapaknya jadi lebih ramai. Pelanggan datang terus-menerus, bahkan dari luar kota. Di tempat lain, seorang janda yang kehilangan penghasilan mulai menyimpan daun sambil rutin bersyalawat. Dalam hitungan minggu, ia mendapat panggilan kerja dari tempat yang tidak pernah ia lamar sebelumnya. Kisah lain datang dari seorang mahasiswa yang hampir putus kuliah. Setelah menyimpan daun dan rajin membaca Al-Waqiah, ia mendapat beasiswa penuh hingga lulus. Apakah ini kebetulan? Bisa saja, tapi ketika kebetulan itu terjadi berulang dan konsisten pada orang-orang yang berniat baik, maka tak ada salahnya kita mencoba dengan iman
doa, dan usaha yang seimbang. Waktu menyimpan daun ternyata juga punya peran penting dalam energi spiritualnya. Leluhur kita percaya bahwa energi alam paling bersih hadir saat fajar menyingsing, khususnya di hari Jumat. Maka tak heran, tradisi menyimpan daun keberuntungan dilakukan seusai salat subuh di hari Jumat, ketika udara masih segar dan belum tercemar oleh pikiran duniawi. Namun, kamu juga bisa melakukannya di hari kelahiranmu weton atau setiap awal bulan Hijriah. Momen-momen ini dipercaya memiliki gelombang energi baru yang mendukung keberkahan. Hindari menyimpan daun saat hati sedang marah, putus asa, atau emosi memuncak, karena niat yang buruk atau energi negatif akan menyerap ke dalam daun dan justru menghalangi aliran rezeki. Simpan daun dengan tenang, perlahan, sambil bersyukur dan memvisualisasikan hidup yang penuh keberkahan. Rezeki yang datang bukan hanya lebih cepat, tapi juga lebih menyentuh dan mendalam. Daun bukan hanya dipercaya dalam budaya kita, dalam banyak agama dan kepercayaan di dunia. Daun melambangkan kesuburan, kehidupan baru, dan kelimpahan. Dalam ajaran Islam, daun disebut dalam Al-Quran sebagai bagian dari ciptaan Allah yang menyejukkan. Bahkan surga digambarkan penuh dengan pepohonan rindang dan daun-daun hijau. Dalam budaya Cina, daun digunakan dalam feng shui untuk menyeimbangkan energi rumah. Daun mint dan daun salam dipercaya membawa hoki dan kelimpahan. Dalam budaya Hindu dan Buddha, daun bodhi adalah simbol pencerahan. Tempat Siddhartha Gautama mendapatkan kebijaksanaan sejati di bawah pohon tersebut. Semua ini memperlihatkan bahwa daun adalah simbol universal. Ia hidup, bernapas, tumbuh dalam keheningan, dan memberi manfaat seperti rezeki yang datang dengan penuh kelembutan. Pada akhirnya, kekuatan terbesar bukan berasal dari daun itu sendiri, melainkan dari perubahan yang kamu izinkan terjadi dalam dirimu setelah menyimpannya. Daun hanya alat, seperti kunci kecil yang bisa membuka pintu besar. Jika kamu punya iman, kesabaran, dan rasa syukur yang konsisten. Orang yang hidupnya selalu berkah bukan karena mereka menyimpan daun, tapi karena mereka menyimpan niat baik, tidak menyerah, dan mau terus tumbuh seperti daun yang mencari matahari. Kalau kamu saat ini sedang di titik sulit keuangan, seret, pekerjaan tidak menentu, atau hati lelah, maka simpanlah daun ini bukan untuk mengandalkannya, tapi untuk mengingatkanmu, aku sedang disertai, aku sedang dipulihkan, dan aku tidak sendirian. Dan bisa jadi, momen kamu menyimpan daun dengan niat tulus adalah titik balik terbesar dalam hidupmu. Ketika pintu rezeki dibuka, bukan karena kekuatan luar, tapi karena hatimu sudah siap menerimanya. Dan bisa jadi, momen kamu menyimpan daun dengan niat tulus adalah titik balik terbesar dalam hidupmu. Ketika pintu rezeki dibuka, bukan karena kekuatan luar, tapi karena hatimu sudah siap menerimanya. Jika kamu tertarik mencoba, lakukan dengan kesungguhan hati. Jangan cuma ikut-ikutan. Niatkan sebagai bentuk ikhtiar batin. Maka kamu akan melihat perlahan, tapi pasti hidupmu berubah. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Siapa tahu mereka sedang butuh pengingat untuk terus bersyukur dan tidak kehilangan harapan di tengah kesulitan hidup. Subscribe channel Kebijaksanaan Harian, karena setiap harinya kami akan membagikan pesan-pesan spiritual, rahasia hidup, dan petunjuk kecil yang bisa jadi jawaban atas doamu selama ini. Semoga dompetmu bukan hanya penuh uang, tapi juga penuh berkah, doa, dan rasa syukur. Amin.